Halo, shalom semuanya, shalom. Shalom sana Thunder, bisa open cam-nya. Wah, ada sampai di situ. Shalom. Mari masuk ke rumahku. Bisa open cam semuanya, raise hand mungkin, angkat tangan, kasih tanda kalau saudara bisa mendengar suara kami di sini. Suaranya bisa terdengar jelas? Oke, puji Tuhan. Ya, ada beberapa yang sudah join malam hari ini dan saya berdoa kita akan terus bersama-sama dalam persekutuan Tuhan hari ini. Saya teman-teman dalam kondisi apapun, mungkin malam hari ini yang sedang ada di kamar atau ada di suatu tempat, kalian bisa pakai headset supaya suaranya jelas mungkin, dan juga tetaplah menyembah Tuhan dalam posisi apapun. Mungkin saudara tidak dapat angkat tangan, mungkin saudara tidak dapat berdiri, mungkin saudara tidak dapat melompat, tapi tetaplah menyembah Tuhan dalam kondisi apapun hari ini. Saya berdoa teman-teman dalam kondisi yang sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saya ajak semuanya untuk memuji Tuhan hari ini. Bersyukurlah kepada Dia karena Dia Tuhan Raja segala raja. Haleluya. Dia Tuhan Raja di tengah kita. Dan kita layak naikkan syukur bagi Dia, saudara. Mari nyanyikan selamat. Bersyukurlah kepada-Nya. Selamat kau ya, percaya semesta sujud menyembah kebangkitan puji segala terjadi untuk kasihan kekal terbuka tidak masuk perbuatan kasih tiada betapa kau Tuhan ajabu. Bersyukurlah yang bahwa hujan bahagia mengajar jauh jangan berpaksa jangan menolong kau menyelamatkan kasih tiada betapa kau Tuhan ajabu.
Oh ya, percaya semesta setuju. Yang Tuhan kita, seorang Hosana bagi dia, Yesus Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Beri mohon lebih lagi buat Tuhan kita, saudara. Kita akan tundukkan kepala kita akan sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Sungguh kami bersyukur Bapa, sebab semua yang di hidup kami itu ajaib. Semua yang di hidup kami adalah satu perkara mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami ada saat ini semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan di tengah kami. Terima kasih karena Engkau setia. Terima kasih karena Engkau baik bagi kami. Bahkan di saat kami hendak menjadi tidak setia, Tuhan terus setia kepada setiap kami. Allah yang selalu memegang perjanjian-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Engkau setia bagi setiap kami. Tuhan Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku menikah dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku menikah dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Kau sayang. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sekali tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti bersama. Hidupku
Mujizat sekali dia jadi kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku kembali terima kasih. Sekarang puji syukur kami bersyukur bahwa dalam hidup kami sampai detik ini kami boleh mendapati dan sekali mengalami kasih Tuhan yang besar. Terima kasih buat berkat yang Kau beri di tengah kami. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kami menyadari bahwa tetap jadi Tuhan yang menyertai kami. Kami naikkan syukur, kami ucapkan terima kasih untuk hidup kami, keberadaan kami, orang-orang di sekitar kami, apapun kondisinya. Untuk sekolah kami, studi kami, pekerjaan, kuliah kami, untuk pelayanan kami dan kondisi kota dan bangsa negara ini, kami bersyukur. Karena kami tahu selalu ada yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan bersyukur dan Engkau yang terus menguasai segala sesuatunya dan menjadikan semua indah pada waktu. Kami naikkan syukur, kami naikkan penghormatan, kami nyatakan kekaguman kepada Engkau ya Tuhan. Pencipta kami dan bumi, Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Hari ini kami mau bersama-sama bersekutu, memuji menyembah Engkau. Kami mau bersama-sama dengarkan perenungan firman Tuhan. Kami mau sama-sama share dan belajar sesuatu dari hati Tuhan. Tuhan kami malam hari ini dimanapun kami berada, biarkan kami disatukan dengan Roh Tuhan. Kami boleh ada dalam persekutuan yang kudus, di mana Yesus Kristus menjadi pusat atas setiap persekutuan kami, atas seluruh pujian penyembahan kami tertuju hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan bahkan telinga yang dipersembahkan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sikap yang juga kami persembahkan untuk semuanya Jesus can be center of the universe. Dan kami percaya semuanya Tuhan yang menjadi pusat atas penyembahan kami. Kami berdoa Engkau ampuni setiap kami. Kami mohon pengampunan-Mu turun atas setiap kami sama seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan lebih dari itu kami mau lepaskan juga pengampunan buat orang yang melukai hati kami. Dan kami percaya saat kami mengampuni, surga juga mengampuni kami. Dengan cara Yesus yang juga tertoreh atas kehidupan kami. Dan seluruh aspek kehidupan kami kenakan cara Yesus dan Tuhan. Dijagai, dikuduskan, dimeteraikan bagi Tuhan. Selengkap senjata alat kami kenakan. Kalau punya tempat bala tinggi Tuhan curahkan dan lengkap atas setiap kami. Menurut kerelaan hati Tuhan, Tuhan beri atas kami. Pelayanan malaikat surga dimanapun saat ini kami berada. Ada malaikat surga yang menyertai kami. Ada malaikat Tuhan yang ada diberikan depan belakang atas bawah kami. Menjagai, membentengi kami.
sehingga kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu dimanapun kami berada, kapanpun apakah ini buta sekalipun, apakah saat ini bersama-sama dengan kami dalam ibadah memiliki streaming Tuhan, atau menjamah dan hadir dengan kami, kami percaya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Berkenan terbatas oleh Allah. Dan kami percaya itu. Di setiap langkah kami, Tuhan selalu menyertai kami. Dan tiada satupun bagi kami yang luput dari kasih Tuhan, yang luput dari penyertaan Tuhan. Sebab kami tahu di setiap langkah kami, Tuhan Yesus menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di setiap langkah, tangan-Mu selalu tuntun setiap kami. Kami menyadari, kami menghadapi begitu banyak jalan, kami menghadapi begitu banyak pilihan di hidup kami. Tapi satu yang kami mau katakan, bahwa iman kami berkata, setiap langkah kami Tuhan ada bagi kami. Tangan-Mu yang menuntun jalan kami, jangan pernah berintah di hidup kami. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidup yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu takkan tinggalkan. Ku percaya Kau Tuhan atas ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap hidup jalanku, karena Kau berikan dan selalu bersinar dalam. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu dan tiada habisnya. Apa yang terjadi itu, janji-Mu takkan tinggalkan aku. Percaya Kau Tuhan atas ku serahkan semua masa depanku. Tak akan takut, di jalanku.
jalan dalam kebenaran surga. Di dalam jiwa Yesus yang hidup, forever I will sing your praise. Forever I will sing your forever I will sing your praise. Forever I will sing your presence. Forever I will trust in your name. Oh, your will be done forever. Forever I will sing your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be Kau Tuhan atas tubuh seragam, semua masa depanku ku takkan tahu. Hidupku aman di dalam-Mu, berjalan ku berjalan dalam kebenaran sumber damai dalam jiwa Kau Yesus yang hidup. Percaya Kau Tuhan atas tubuh seragam, tidak forever I will sing your praises. Forever I will trust in your name.
Yang selesaikan semua cerita hidup kami, semangat penciptaan. Kami rindunya dirimu, Yesus. Kita salah orang. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami ada saat ini, hadirat-Mu ada. Hari ini kami sedang ada menantikan hadirat Tuhan, kami sedang tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kami dengan cinta akan Engkau, kami dengan kerinduan akan Engkau. Mari saudara, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, dan ku bersujud menyembah-Mu dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku menyangka tangan-Mu, dan ku bersujud menyembah-Mu dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, Ruhi dengan kasih-Mu, diam di
kasih-Mu. Kami diam di hati-Mu. Mari menari dimanapun kami ada, tetap terbatas bagi kami. Hati yang terbuka, yang mau selalu tanganmu angkat hatimu di dalam Tuhan, saudara. Apapun posisi saudara hari ini, posisikan hatimu menjaga Tuhan dan menyembah Dia. Mau berdoa dimanapun berada malam hari ini. Kuasa yang tak terbatas itu menyentuh setiap anak-anakmu dimanapun berada. Tubuh jiwa mereka biarkan merasakan dan mengerti bahwa Yesus Tuhan sedang menyertai kami. Bahwa Yesus Tuhan sedang merancangkan keberhasilan, sedang merancangkan damai sejahtera bagi kami. Dan tangan membuka hatimu, saudara. Dan Tuhan membukakan hikmat yang akan tepat menghati kepada setiap anak-anakmu yang hari ini mendengarkan live ini, yang hari ini mendengarkan, yang saat ini bersama dalam rekaman ini kami doa dalam nama Yesus. Sebab Tuhan tidak pernah terbatas. Kami percaya Tuhan ada pengurangan yang menjadikan kami berbeda dengan orang dunia. Bahwa di tengah pandemi, di kondisi yang sulit, kami percaya kami tetap pegang perintah yang benar. Kami tetap punya jawaban yang kuat. Kami punya Yesus sebagai perintah. Kami punya firman Tuhan yang menerangi jalan kami. Kami punya Yesus sebagai selalu, sebagai jangan hidup kami. Sehingga badai menerpa, kami tidak akan goyah. Sehingga saat angin menjadi kuat, kami justru akan tetap tinggal. Bahkan dalam kegelapan malam sekalipun, kami percaya ada sinar kemuliaan Tuhan yang menyertai setiap kami dalam nama Yesus. Dalam berdoa, firman-Mu tertulis, jika ada di antara seorang dari Engkau yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Tuhan yang punya segalanya. Dan hari ini kami mengadahkan tangan kami. Kami buka hati pikiran kami. Tuhan, mari curahkan hikmat-Mu atas setiap hati pikiran kami. Hikmat yang dari Tuhan, yang memampukan kami mengerjakan setiap harapan yang dari Tuhan. Kalau Kau suruh kami mengerjakan kota, kami tahu ada kuasa yang menyertai kami. Dan kami berdoa, beri kami hikmat untuk memandang segala sesuatunya. Tidak hanya memandang, tapi juga mengerti. Bahkan berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Hamba berdoa, satu hikmat yang kudus, yang ilahi, yang dari Tuhan, diberikan atas setiap kami anak Tuhan di dalam nama Yesus. Hikmat dan kebenaran Tuhan yang membuat engkau tidak khawatir, yang membuat engkau tidak ragu tentang jalan Tuhan. Saat hari-hari ini, orang yang banyak yang mempertanyakan tentang jalan Tuhan, tetapi hari ini juga ada hikmat yang akan mengalir atas setiap engkau, sehingga engkau tidak mengalami satu
kebingungan, saat engkau menghadapi proses dalam hidupmu. Sebab Tuhan selalu punya tujuan, sebab Tuhan tidak serta-merta bermain-main dengan hidupmu. Saat engkau menghadapi satu masalah, Tuhan sedang membentuk karaktermu, Tuhan sedang memproses hidupmu. Engkau di next level dalam setiap kehidupanmu. Engkau anak Tuhan, engkau kesukaan Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Dan barang siapa dikasih Tuhan, ya diajar, dia ditegur. Dan hari ini yang berdoa, hikmat yang benar dari Tuhan mengalir atas setiap kami, sehingga kami dimampukan melihat dengan cara Tuhan saat kami menghadapi proses dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pengurapan hari ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah kami. Dan kami percaya Engkau terus berbicara sampai akhirnya nanti. Engkau terus buka telinga hati pikiran kami untuk kami dengarkan perenungan firman-Mu. Sebab kami percaya Engkau Allah yang hidup. Firman-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap kekal dan tetap berkuasa. Di dalam nama Yesus, kuduskan pemberitaan firman hari ini. Kuduskan penyampaian firman, kuduskan kami juga yang akan mendengarkannya. Biarkan nama Tuhan dimuliakan. Biar kebenaran yang dari Tuhan ditegakkan dan dimunculkan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kebenaran yang memerdekakan itu, biarkan Tuhan curahkan atas kami. Kami siap untuk mendengar pesan Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, biarkan Tuhan kami sepenuhnya janji kepada Tuhan. Bukan kehendak kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Mas Zakaria Misangga yang ada di sana. Ya, halo, shalom teman-teman. Oke, terima kasih buat Mas Isa juga Oka yang udah pimpin present worship kita malam hari ini. Puji Tuhan, luar biasa saya rasakan betapa pengurapan Tuhan nyata malam hari ini. Sekalipun kita di rumah masing-masing, kita tetap bisa terkoneksi dengan Tuhan yang sama. Sekalipun kita tetap di rumah kita masing-masing, kita tetap punya hati yang sama untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Dan saya rasakan betapa pengurapan Tuhan begitu nyata malam hari ini tadi. Saya harap teman-teman juga rasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan malam hari ini. Sebelumnya saya mau sapa dulu deh teman-teman yang masih join nih sampai sekarang nih. Halo Dela, shalom. Ada Dela, ada Dewi, halo shalom. Ada Mbak Rifa, ada Arum, ada Rindang, halo shalom semua. Oke, tadi juga ada Kezia, ada Afi, sama ada Jo ya. Tapi kayaknya ini baru pada keluar, nggak apa-apa. Nanti paling mereka juga masuk lagi, ada join lagi. Oke. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat kan? Sekalipun di rumah masing-masing, saya harap teman-teman juga dalam kondisi sehat, nggak ada yang sakit. Karena kondisi cuaca mungkin lagi nggak bersahabat kali ya, beberapa hari hujan terus, siang panas, kadang-kadang pagi gitu udah hujan, malam apalagi hujan lebih gede lagi. Saya harap teman-teman terus sehat, jangan lupa minum vitamin juga, jaga kesehatan, jangan makan aneh-aneh, istirahatnya yang cukup, teman-teman harus jaga kesehatan terus. Oke. Malam hari ini di SOT malam hari ini kita masih dengan tema yang sama dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu teman-teman kita semua udah sama-sama share nih di Mas Isa, kita udah sama-sama share. Ternyata masing-masing dari kita semua pernah mengalami masalah, ya nggak teman-teman? Mana teman-teman udah share masing-masing dari kalian pernah alami masalah ini, dan semuanya, hampir semuanya itu punya harapan yang sama. Ketika teman-teman alami masalah, pasti teman-teman pengen orang-orang di sekitar teman-teman itu memperhatikan teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya masalah, teman-teman pengen ada perhatian khusus buat teman-teman. Jadi orang-orang sekitar teman-teman juga ngerti, ini loh, aku ini juga punya masalah. Jadi teman-teman kemarin juga hampir semuanya alami hal yang sama dan ngerasain hal yang sama.
Dan di SOT malam hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu proses. Kita malam hari ini akan belajar tentang proses, tentang bagaimana sih proses itu, bagaimana Tuhan memproses kita dalam hidup kita hingga kita berada sampai hari ini. Saya percaya kehadiran teman-teman, keberadaan teman-teman sampai hari ini itu semua nggak lepas dari prosesnya Tuhan. Jadi nggak ada yang nggak kita semua nggak pernah alami sesuatu yang instan. Maksudnya kita lahir di dunia juga pasti ngalamin yang namanya bayi. Sebelum bayi juga kita lebih dulu janin, terus habis itu lahir sebagai bayi, terus tumbuh makin gede bisa ngomong, bisa melihat, bisa berjalan sampai akhirnya udah segede gini. Itu namanya proses. Jadi nggak ada kita lahir di dunia langsung udah langsung gede, langsung SMA. Arum lahir nih langsung SMA gitu kan nggak mungkin. Dela juga lahir tiba-tiba langsung SMA kan nggak mungkin. Pasti alami dari kecil gimana teman-teman lahir di rumah sakit ini, di bidan ini. Teman-teman lahir dibesarkan sama orang tua teman-teman, dididik, diberi makan sampai akhirnya teman-teman berada sampai hari ini. Itu semua proses. Dan kalau kita semua boleh sadari, makin kesini itu sebenarnya makin banyak sesuatu yang instan ya teman-teman. Jadi semakin banyak hal-hal yang diciptakan oleh manusia dan itu instan. Kalau teman-teman mengalami yang sampai sekarang benar-benar melekat dengan pikiran kita, yaitu mie instan, pasti teman-teman nggak mungkin asing dengan itu. Gimana caranya sesuatu yang padat dimasak jadinya lembek, enak dimakan, bikin kenyang dan bikin ketagihan. Nah itu mie instan itu diciptakan dengan cara instan. Terus ada lagi juga kopi yang bentuk-bentuk sasetan, susu yang bentuk-bentuk sasetan, itu semua diciptakan biar bisa kita nikmati dengan proses yang cepat. Nggak perlu kita proses yang lama, harus numbuk dulu, harus itu kelamaan. Makanya banyak perusahaan-perusahaan ciptakan sesuatu yang instan dan akhirnya bisa kita nikmati sampai sekarang. Ya, ini instan yang terus kita nikmati, apalagi anak kos rindang ya anak kos pasti nggak asing dengan namanya mie instan. Lah itu semakin kesini semakin kita sering jumpai itu. Padahal untuk sesuatu yang instan pun tetap butuh proses. Nggak kurang sedikit itu pasti ada. Oh rindang, aku bukan anak kos mas. Oke. Anak laju ya nang ya. Oke, sekalipun itu mie instan tetap ada proses buat kita bikin dari benda yang padat nih, mie yang keras nih, terus dimasak sedikit jadi akhirnya jadi lunak dan akhirnya bisa kita makan. Itu tetap ada proses. Terus juga ada kopi yang bubuk, kan kita nggak mungkin tuh makan bubuk-bubuknya gini nggak jadi ngopi tuh. Tetap harus kita seduh pakai air panas, terus akhirnya bisa kita minum hangat-hangat gitu. Nah itu tetap ada proses. Sekalipun itu prosesnya semakin singkat, itu tetap ada proses. Nah sebegitu pentingnya proses, sebegitu pentingnya proses untuk terjadinya sesuatu, itu juga terjadi dalam hidup kita. Jadi keberadaan kita saat ini juga nggak sembarangan. Tuhan menciptakan kita juga, oh ya enggak, kamu tak ciptakan sekarang jadi gini, set, ya kamu berkacamata udah selesai. Nggak gitu. Tapi juga diciptakan Tuhan benar-benar dari bayi. Saya lahir juga nggak berkacamata, saya lahir juga kepalanya botak, terus tiba-tiba juga semakin lama rambutnya semakin bertumbuh, terus semakin dewasa sampai akhirnya saya berada sampai sekarang. Itu saya alami proses dari awal Tuhan menciptakan saya hingga sampai saya sekarang ada di tempat ini. Itu juga alami proses. Sebegitu pentingnya proses Tuhan hadirkan dalam hidup saya, dan saya percaya juga dihadirkan Tuhan dalam hidup teman-teman. Jadi untuk mencapai sesuatu yang hasil yang maksimal, kita tuh butuh proses yang maksimal juga. Untuk mencapai sesuatu hasil yang baik, kita juga butuh proses yang baik juga. Teman-teman pernah nggak sih mungkin banyak ya kita pernah alami gambaran tentang proses itu seperti apa. Mungkin kalau dulu teman-teman waktu di SD atau SMP pernah
diajarin tentang metamorfosis dari kupu-kupu, dari dia telur, terus jadi ulat yang cukup menjijikan, terus akhirnya berubah jadi kepompong, sampai akhirnya dia berubah jadi kupu-kupu. Itu ada prosesnya. Jadi di masing-masing dari telur pindah ke ulat, berubah jadi ulat baru berubah ke kepompong, itu dia terus alami proses sampai akhirnya dia jadi hasil akhirnya itu kupu-kupu dan mencapai keindahan itu dia juga alami proses. Gak jarang juga di tengah jalan ketika dia waktu masih jadi ulat dia mati, itu juga bisa jadi. Jadi belum nyampe jadi kepompong atau bahkan belum sampai jadi kupu-kupu dia udah mati duluan di tengah jalan. Itu prosesnya memang sampai di situ. Terus juga teman-teman mungkin sering alami gambaran, jadi kayak semacam, pernah nggak sih teman-teman lihat guci atau bejana yang sering disebut di Alkitab yang dari tanah liat, bagaimana proses pembentukannya? Teman-teman sering dengar itu ya, dengan cerita tentang bejana tanah liat itu. Jadi prosesnya dari tanah liat yang benar-benar lembek gitu, dari tanah liat dikasih air, dibentuk pelan-pelan, dibentuk sampai akhirnya menjadi sebuah bejana, menjadi sebuah guci, menjadi sebuah vas bunga yang indah dan bisa dipakai. Itu proses. Jadi kita pun dalam kehidupan kita juga banyak alami proses. Kalau teman-teman baca di Alkitab mungkin banyak dijelaskan, banyak ayat yang menjelaskan tentang proses. Bagaimana proses bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, masuk ke tanah Mesir, masuk padang gurun, terus habis itu lepas masuk tanah perjanjian. Itu juga prosesnya panjang. Terus juga Yusuf juga alami proses masing-masing, Daniel juga alami proses. Terus juga ada yang terkenal dengan prosesnya yaitu Ayub juga alami proses dalam hidupnya, bahkan seumur hidup sampai dia mati pun juga dia terus alami proses. Kalau teman-teman baca di kisahnya Ayub, ketika dia alami proses, mungkin prosesnya berat ya teman-teman, prosesnya berat, dan kalau kita jadi Ayub mungkin nggak betah kali tiap hari setelah saya pencobaan ini muncul lagi pencobaan yang lain, setelah selesai perkara ini kok masih ada masalah yang lain, rasanya itu berat gitu. Pun di Alkitab Ayub juga ngeluh, Ayub juga kok gini hidup juga sama. Kita pun sebagai manusia hidup di dunia ini kan kita juga nggak pernah lepas dari namanya masalah. Mungkin kalau minggu lalu ketika ditanya masalah yang terberat yang pernah kita alami dan sampai sekarang masih ingat, mungkin kita bisa sebutin 1 atau 2. Tapi kalau kita lebih ingat lebih dalam lagi, sebenarnya banyak masalah dalam hidup kita. Setelah selesai masalah ini nih, baru nih nafas bentar, tiba-tiba muncul lagi masalah baru. Aduh, kayaknya baru kemarin ya aku selesai masalah ini, kok tiba-tiba muncul lagi masalah baru. Kapan sih hidupku lepas dari masalah? Nggak ada. Ketika kita hidup di dunia, hidup kita nggak pernah lepas dari masalah. Nah, cuma yang perlu kita tahu, kenapa sih Tuhan hadirkan masalah dalam hidup kita itu? Mungkin yang namanya masalah mungkin rasanya berat, rasanya capek, rasanya nggak nyaman, atau bahkan bisa sampai sakit. Namanya masalah pasti memunculkan hal yang seperti itu. Begitulah pun ketika seperti bejana tanah liat tadi, ketika dia dibentuk juga dia alami ditempa, terus nggak selamanya cuma digosok-gosok halus, nggak gitu. Tapi ketika dia susah dibentuk dia harus ditempa, dimiringin ke sana, dimiringin ke sini, banting ke sana, banting ke sini, bentuk sampai bentuknya itu sesuai dengan apa yang diinginkan si pembuat bejananya itu. Tapi kadang juga bejananya itu harus dihalus, digosok halus, dibikin nyaman, kayak gitu. Di proses kita di dunia juga seperti itu teman-teman. Kenapa sih kok Tuhan terus hadirkan masalah di hidup kita? Ya itu memang dari caranya Tuhan memproses hidup kita. Jadi caranya Tuhan buat
membentuk kita. Kalau teman-teman bisa di Yakobus 1 ayat 21, teman-teman boleh baca. Di situ dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi kita pun harus ketika diproses harus membuang segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu yang jahat yang begitu banyak di dalam hidup kita. Ketika kita diproses, kita harus bisa lepaskan itu. Untuk apa? Untuk kita bisa menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati kita. Ibarat hati kita itu tanah, kita tuh harus gemburkan hati kita. Jangan sampai hati kita keras, jangan sampai hati kita ini susah ditanami. Kita harus benar-benar gemburkan nih hati kita nih. Supaya apa? Supaya firman yang Tuhan taruh dalam hidup kita, dalam hati kita, itu bisa benar-benar tertanam. Benih firman Tuhan itu benar-benar bisa masuk nih dalam hatinya kita. Jadi ketika kita proses, itu untuk menghilangkan semua sesuatu yang kotor, semua sesuatu yang jahat, semua sesuatu yang buruk dari dalam hidup kita. Untuk benar-benar menghasilkan nih kita yang benar-benar murni, kita yang benar-benar bersih itu seperti apa. Kayak proses emas, supaya dia benar-benar dapat emas intinya, dia harus dilebur, harus dibakar dengan tingkat kepanasan yang luar biasa, sampai akhirnya dia dapat nih, oh ini emas yang murni, bukan lagi campur dengan kuningan, bukan lagi campur dengan besi, bukan campur lagi dengan baja. Oh ini ternyata emas yang murni. Untuk mendapatkan emas yang murni prosesnya panjang. Dia harus dilebur, benar-benar dipanasi, benar-benar disembur pakai api, benar-benar dibakar. Tapi lihat hasil akhirnya, dia akan dapat emas yang murni. Ketika kita hidup dalam proses, ketika kita hidup diizinkan Tuhan alami masalah, ketika kita hidup dalam prosesnya Tuhan, jadi kita harus benar-benar lepaskan semua hal yang buruk, lepaskan semua yang kotor dari dalam hidup kita. Dan sampai akhirnya nanti sesuatu yang benar-benar baik, sesuatu yang benar-benar murni dari dalam hidup kita, itu bisa keluar. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin kita sering lihat barang murah ya, barang murah atau bahkan mungkin sampah. Tapi ketika dia diproses dengan suatu proses yang benar, dengan suatu proses yang panjang mungkin, dia akan menjadi barang yang bisa dipakai. Kalian pernah lihat sampah daur ulang, sampah-sampah plastik, sampah-sampah yang sudah tidak kepakai, namanya sampah kan nggak kepakai, udah dibuang ya. Ketika dia didaur ulang, dia alami proses, benar-benar diolah kembali. Dari barang yang awalnya sudah tidak kepakai, barang yang awalnya sudah dibuang, bisa lo dipakai lagi, bisa lo digunakan lagi, dan bahkan berharga. Sepenting itukah proses? Sepenting itukah proses dalam hidup kita? Bahkan dari barang yang tidak berharga, barang yang dibuang, ketika alami proses bisa menjadi barang yang berharga, bisa dipakai lagi. Terus kalau teman-teman mungkin sering belajar, mungkin juga teman-teman yang mungkin kerja di manufaktur, mungkin di pabrik, dari barang yang mentah diolah menjadi barang yang jadi, itu prosesnya juga panjang. Barang mentah mau diapa-apain juga nggak bisa dipakai. Tapi ketika dia alami proses, ketika alami proses pembentukan di sana, dan akhirnya menjadi barang jadi, ini loh yang bisa dipakai. Ini loh yang bisa dipakai akhirnya. Balik lagi kayak mie instan tadi, awal sebelum jadi mie instan, dia nggak bisa dipakai, dimakan pun juga nggak enak. Tapi ketika dia udah dimasak dengan benar, diproses yang benar sesuai yang tertera dalam kemasan, hasilnya dia bisa dimakan sesuai dengan wujud aslinya dan enak dimakan. Sebegitu pentingnya proses, seberharganya itu proses.
itu yang terjadi juga dalam hidup kita. Jika kita alami masalah, ketika kita alami masalah mungkin beruntun, mungkin kita sadar, mungkin kita tahu kalau itu, wah ini berat, ini sesuatu yang, aduh, dilihat aja berat, dirasain kayak susah. Tapi ketika kita bisa selesaikan itu, bisa jalani itu, bisa lewati itu, hasilnya luar biasa, teman-teman. Dan ditambah lagi, keberuntungan kita adalah ada janji Tuhan bahwa ketika Tuhan ngasih kita pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan Allah yang setia, Dia tidak akan membiarkan kita dicoba melebihi kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar ketika kita dapat masalah itu, supaya kita bisa dapat menanggungnya. Itu janji Tuhan. Beruntung banget kita ya. Kita udah diizinkan Tuhan nih alami masalah. Tapi kita juga terima janjinya Tuhan bahwa masalah itu nggak pernah lebih dari kekuatan kita. Berarti otomatis kita bisa melewati. Harusnya kita bisa melewati. Ditambah lagi Allah yang setia. Allah yang terus menemani proses hidup kita. Karena mungkin kalau lagi alami masalah, ketika benar-benar masalah teman-teman berat, benar-benar rasanya kayaknya nyerah aja. Tapi ketika tiba-tiba muncul sesuatu yang positif keluar dari hati atau pikiran teman-teman, itu ada tandanya ada Tuhan, benar-benar ada Tuhan dalam hidup teman-teman. Ada Roh Kudus benar-benar tinggal dalam hidup teman-teman. Pernah nggak teman-teman ngalami kayak gitu? Jadi, waduh, pikiranku ini cepet banget mas. Aduh, ini kayaknya masalah berat banget nih, nggak selesai-selesai. Atau tiba-tiba kayak ketika kita diam, atau kita lagi berdoa, atau ketika kita lagi pujian penyembahan, tiba-tiba ada sesuatu pemikiran yang apa nih? Kayak ada sesuatu yang positif yang muncul. Nah, itu tandanya ada penyertaan Tuhan dalam hidup teman-teman. Teman-teman dituntun, teman-teman dibimbing untuk bisa melewati masalah itu. Jadi ketika Tuhan ngasih kita masalah nih, ada dihadirkan masalah dalam hidup kita, baiknya Tuhan, beruntungnya kita ketika kita punya Tuhan, kita udah dikasih sepaket sama jalan keluar. Nah, tinggal tugas kita nih, sejeli-jelinya mata kita harus melihat jalan keluarnya itu di mana. Udah pasti ada, ketika ada masalah, udah pasti ada jalan keluar satu paket. Jadi jangan pernah ketika teman-teman mengalami masalah, teman-teman nyerah di tengah jalan. Nggak ngalami jalannya kayak buntu. Jangan nyerah. Terus dicari terus sampai ketemu jalan keluarnya. Karena pasti ada jalan keluar di sana. Bahkan janji Tuhan jelas kan. Itu nggak pernah melebihi kekuatan kita. Otomatis udah pasti kita bisa melampauinya. Percaya nggak teman-teman? Jadi ketika masalah itu dihadirkan dalam hidup kita, ketika kita udah jalani proses itu, jalani masalah itu, ujungnya tetap kita bisa melewati itu. Jadi ketika Tuhan mengizinkan kita alami proses lewat suatu masalah, dan Tuhan sudah kasih jalan keluar, nah, tugasnya kita nih tinggal bisa mengubah sudut pandang kita melihat suatu masalah itu, jadi bisa kita nikmati. Jadi mindsetnya gini, aduh ada masalah nih, oke ada masalah, tapi kan otomatis nanti ada jalan keluar, otomatis nanti pasti ada jalan keluar lah. Yaudah, nggak usah tak pikir stres lah, nggak perlu tak pikir berat banget, karena pasti ada jalan keluar. Itu sudah satu paket, udah ada janjinya Tuhan. Itu nggak pernah lebih dari kekuatan kita. Jadi tinggal mindsetnya kita nih, kita ubah mindsetnya kita dari ketika kita ngalami masalah, bukan terus stres, terus galau, terus nulis sesuatu, nulis tweet, nulis status, galau. Udah juga kayak gitu, udah nggak kayak gitu lagi. Jadi ketika kita alami masalah, ada sesuatu positif yang kita dapat.
oh ada masalah nih, berarti Tuhan pengen aku belajar sesuatu nih, tinggal tak cari nih jalan keluarnya di mana. Aduh, kemarin udah kayak gini, berarti kayak gini kali ya, Tuhan pengen aku kayak gini kali ya. Nah, itu yang pengen Tuhan pengen. Jadi ketika kita dikasih masalah, bukan kita stres, bukan kita terus galau, bukan kita terus down, enggak. Tapi Tuhan pengen kita terus, ini jalan keluarnya ini carian, itu ada di aku, ini loh, aku penciptamu. Jadi ketika kamu nyari jalan keluar, ya nanya aku. Jadi ketika kamu alami masalah, ayo nyari aku. Aku ada, ini aku ada loh dengan jalan keluar. Kalau kamu mau keluar dari masalah itu, ya ayo sama aku. Ya gitu teman-teman. Jadi Tuhan itu ingin kita, ketika kita mengalami proses, Tuhan pengen kita itu memahami bahwa setiap proses yang diizinkan Tuhan itu untuk menjadikan kita semakin indah di mata Tuhan. Kayak emas tadi, ketika dia emas dilebur, dia akan semakin mungkin, akan semakin tahu. Nah itu kita, ketika kita alami masalah, ketika alami proses, Tuhan itu pengen kita itu semakin indah di mata Tuhan. Dengan cara apa tuh? Semakin kita memunculkan keindahannya kita. Jangan ketika kita diproses, waduh malah kita kelihatan, malah liatin borok-boroknya kita nih, makin liatin borok-boroknya kita nih. Jangan begitu. Ketika kita diproses, ketika kita dibakar, ketika kita ditempa, kita harus munculkan, ini loh aku sebenarnya, aku yang bersinar tuh seperti ini loh. Aku itu emas, aku itu berharga. Ketika aku mengalami proses, ketika aku mengalami masalah, aku tetap berharga karena aku emas. Jadi keinginannya Tuhan untuk semakin lihat kita indah di matanya itu bisa terjadi, bisa terwujud. Makanya itu Tuhan pengen ketika kita diproses, kita bisa mencintai prosesnya kita. Dulu waktu kita masih kecil, waktu kita belajar berjalan, nggak bisa kita langsung tiba-tiba berdiri, berjalan, terus lari. Itu nggak, orang tuanya kita pasti takut. Jadi ketika kita masih bayi, belajar berjalan, ya masih mulai berdiri dulu, mulai goyang-goyang gini, terus pakai jatuh lagi, bapak kabeh, dengkulnya melecet, itu kan pasti. Pakai Apollo, kan ada yang ngalamin pakai Apollo nggak? Jadi gitu, itu proses. Sampai akhirnya nanti kita bisa berdiri tegak, berdiri seimbang. Terus mulai kita melangkahkan kaki kita, kaki kanan, pakai goyang-goyang lagi karena kita masih belajar. Coba melangkah kaki kiri, pakai goyang-goyang lagi, bahkan pakai jatuh lagi. Nggak apa-apa, itu proses. Kalau kita nggak ngalami itu, kita nggak mungkin bisa berdiri sampai sekarang. Tiba-tiba lahir langsung berdiri, bisa lari, nggak mungkin soalnya. Tapi kita lahir, kita nggak bisa jalan. Untuk bisa jalan, kita harus belajar. Itu proses. Jadi, proses yang kita alami, proses yang kita terima, itu tuh membawa kita buat bisa semakin belajar mengenal Tuhan. Ketika nih, kita dihadirkan masalah A dalam hidup kita, kita harus cari jalan keluar A. Oke, selesai nih masalah A, muncul lagi masalah B. Masalah B, kemarin masalah A baru selesai, masalah muncul lagi. Oke, berarti harus cari jalan keluar yang B lagi nih. Cari jalan keluar yang B. Wah, kok susah, nggak ketemu tuh. Tuhan, harus gimana nih Tuhan? Masalahku baru kemarin udah tak selesai, ini nih kok muncul masalah baru lagi. Aku harus gimana? Jalan keluarnya yang gimana Tuhan? Aku nanya engkau, Tuhan kasih tahu. Engkau yang tahu jalan keluarnya. Kasih tahu lah Tuhan. Oke, masalah B selesai. Muncul lagi masalah C. Cari lagi jalan keluarnya. Tuhan, masalah A selesai, B selesai. Udah gak susah loh Tuhan. Muncul lagi masalah C. Harus tak cari lagi jalan keluarnya. Sampai akhirnya A, B, C, D, semua selesai, masalah itu bisa kita selesaikan satu persatu. Kita lihat lagi masalah A, masalah kita yang dulu A. Ternyata masalahku receh ya. Ternyata masalahku kecil ya dulu ya. Kayaknya dulu aku melihat masalah itu kayaknya berat banget.
Ternyata receh ya. Ya proses kita belajar di SD mungkin dulu mengalami penjumaan 1+1, 2+2, ketika 10 tambah 20 kepalanya pusing. Tapi ketika kita udah SMA, udah SMP tuh, kita ngeliat 10 tambah 20 gampang banget, sampai nggak bisa. Itu orang tadi jadi begitu. Wah, ternyata dulu masalahku yang tak lihat berat, ternyata setelah ketemu jalan keluarnya tak lihat dari sudut pandangnya sekarang receh banget ya masalahku ya. Ya gitu teman-teman. Jadi ada janjinya Tuhan ketika kita juga alami masalah. Tuhan terus menolong kita, terus menuntun kita. Dan Tuhan terus mengangkat kita naik, nggak pernah turun. Membawa kita menjadi kepala, bukan lagi ekor. Itu janjinya Tuhan. Jadi ketika teman-teman alami proses, percayalah hidup teman-teman itu selalu naik. Ketika teman-teman boleh alami masalah dan teman-teman boleh terus berproses di sana, percaya bahwa hidup teman-teman terus naik. Alami kenaikan, alami kenaikan, alami kenaikan, alami kenaikan. Sampai akhirnya ketika teman-teman lihat hidup masa lalu teman-teman, wah ternyata aku sudah sejauh ini. Muncullah rasa syukur itu. Itu yang Tuhan pengen. Begitu teman-teman. Jadi sekalipun kita alami banyak masalah dalam hidup kita, percayalah selalu ada jalan keluar di masalah itu. Tinggal kita ubah pikiran kita, tinggal kita arahkan fokus dan hati kita. Tuhan, masalah yang ini jalan keluarnya Engkau taruh di mana? Aku pengen ke sana. Kasih tahu aku jalan keluarnya, kasih aku petunjuk untuk bisa tahu. Jadi kita alami masalah itu, kita berproses di sana, hidup kita semakin matang. Dan kita boleh menemukan jalan keluar, maju terus, hidup kita semakin matang di sana. Teman-teman, sekalipun itu kesembuhan, kepandaian, keindahan, semua itu butuh proses, nggak ada yang instan. Nah, teman-teman sakit, pengen sembuh, teman-teman harus berobat, teman-teman harus melakukan pengobatan, baik secara lewat dokter ataupun lewat secara sendiri. Teman-teman harus berobat untuk bisa sembuh. Karena teman-teman mau pandai, mau pintar, teman-teman harus proses, belajar. Nggak bisa tiba-tiba terlahir pintar sejak dini, pintar sejak lahir, kawan bayi. Nggak ada. Semua harus proses, semua harus belajar, butuh proses. Sesuatu yang indah, teman-teman bisa dandan rapi, teman-teman bisa berpakaian yang rapi, dilihat enak. Nggak bisa, itu kawan bayi nggak ada. Kawan bayi semua nggak ada bang pakai baju. Kan diciptakan Tuhan telanjang, nggak ada yang pakai baju. Ketika teman-teman bisa dandan, pakai baju yang rapi, wangi, itu proses. Untuk bisa sampai di sana, kita harus belajar. Oh, ternyata dandan rapi itu begini toh. Oh, ternyata dandan biar dilihat enak tuh begini toh. Itu proses. Jadi nggak ada sesuatu yang instan, teman-teman. Nah, pertanyaannya, mau nggak kita mencintai dan menikmati proses kita? Itu pertanyaannya. Jadi ketika kita sudah alami masalah nih, mau nggak kita mencintai masalah itu? Mau nggak kita berproses di sana? Karena teman-teman kalau kita alami masalah dan kita terus tinggalkan masalah itu tanpa kita beri penyelesaian, besok di lain waktu masalah itu akan hadir lagi di hidup kita dan menanyakan, ini jalan keluarku, aku mbok temoni, aku mbok selesaikan. Itu masalah, teman-teman. Ya, mungkin ada teman-teman pernah ngalami, kayaknya aku dulu pernah ngalami masalah ini, tapi kok mengalami masalah ini lagi. Nah, itu berarti dulu belum selesai. Jadi ketika teman-teman meninggalkan masalah tanpa jalan keluar, tanpa menyelesaikan masalah itu, besok di lain waktu, di waktu ke depan, masalah itu akan datang lagi di hidup teman-teman, di hidup teman-teman. Dan menanyakan, kapan kau selesaikan aku? Sampai akhirnya teman-teman harus benar-benar menyelesaikan masalah itu, memberi jalan keluar. Jadi teman-teman bisa terlepas dari masalah itu.
Jadi teman-teman kalau ada kepenginan, aku pengen lepas dari masalah, nggak bisa. Namanya kita hidup di dunia, ya pasti ada masalah. Kalau kita nggak ada masalah, ya udah nggak usah di dunia. Tapi karena kita hidup di dunia, ya otomatis kita harus alami masalah. Nah, PR-nya kita, tugasnya kita, mau nggak nih kita mencintai masalahnya itu? Mau nggak nih kita berproses di masalah itu? Mau nggak nih kita nyari jalan keluar masalahnya itu? Mau nggak nih kita bergumul di masalah itu? Sampai akhirnya masalah itu bisa mendapatkan jalan keluar dan kita bisa lepas dari masalah itu. Mau nggak teman-teman mencintai masalah itu? Ya, jadi teman-teman, renungan malam hari ini saya tutup dengan harapan saya bahwa saya itu pengen teman-teman ketika melihat masalah, sudah bukan melihat lagi masalah itu sesuatu yang negatif. Teman-teman harus bisa memandang masalah itu adalah sesuatu yang positif, yang dihadirkan Tuhan dalam hidup teman-teman. Untuk teman-teman boleh semakin kuat di dalam Tuhan, untuk semakin tahan uji, untuk semakin tekun dalam Tuhan, untuk semakin setia, untuk semakin mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena masalah dihadirkan Tuhan dalam hidup kita, ya untuk itu, untuk semakin membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi nggak cuma tubuh kita yang dewasa, tapi rohani kita juga dewasa. Saya percaya teman-teman yang sudah alami pertobatan, sudah meninggalkan hidup lama, dan sudah berproses di dalam Tuhan. Ketika teman-teman lihat hidup masa lalu teman-teman, harusnya ada rasa syukur di sana. Harusnya ada rasa syukur yang teman-teman alami, yang teman-teman rasakan. Jika teman-teman lihat hidup masa lalu teman-teman, ternyata aku dulu gitu. Dan sekarang teman-teman sadari kehidupan teman-teman yang sekarang, harusnya ada rasa syukur di sana. Itu proses yang teman-teman bisa pernah lalui di sana dulu. Dan sekarang, dan untuk waktu-waktu yang ke depan, ayo kita berproses lagi. Gak usah takut punya masalah, teman-teman. Masalah itu selalu ada jalan keluar. Tugasnya kita nih, ayo kita fight sama-sama masalah itu. Kita jalani sama-sama masalah itu. Kita pergumulkan, kita proses sama-sama masalah itu. Hingga sampai akhirnya nanti Tuhan dapati kita ketika kita kembali ke surga nanti. Kamu ini, wah, dulu ketika kamu di dunia, kamu diproses luar biasa hidupmu. Kamu terus bertumbuh, kamu terus semakin dewasa. Oke, sekarang kamu layak, ayo ikut aku. Gitu, teman-teman. Hasil akhirnya nanti kita akan semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Dibanding yang sekarang, ketika kita bisa alami proses lagi, kita akan lebih mengasihi Tuhan di masa depan. Dibanding yang sekarang, ketika kita bisa kita alami proses lagi, kita akan lebih mengenal Tuhan lebih lagi di masa depan. Begitu teman-teman harapan saya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman melihat atau mengalami suatu masalah, sudah lagi bukan sesuatu yang negatif yang teman-teman lihat, tapi sesuatu yang positif yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita, dan kita harus lalui. Karena ujungnya nanti kita akan semakin mengenal Tuhan, kita akan jauh lebih mengasihi Tuhan dibanding sebelumnya. Amin teman-teman, amin. Ya, kita mau tutup dengan doa. Kita mau arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan untuk sesuatu yang sudah kita terima malam hari ini. Kita mau ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan untuk kehadiran Tuhan yang boleh ada dalam hidup kita, di rumah kita masing-masing. Kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna, dan kami percaya rancangan-Mu selalu penuh damai dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap masalah yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ketika kami di masa lalu melihat masalah itu sebagai sesuatu yang berat, tapi sekarang pemikiran kami sudah berubah Tuhan. Ketika kami melihat suatu masalah, pemikiran kami sudah bukan lagi hal yang negatif, tapi adalah sesuatu yang positif yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami untuk semakin membentuk kami,
semakin matang, semakin tekun, semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika masalah itu boleh kami lalui bersama Engkau, hidup kami semakin matang, semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadirkan masalah dalam hidup kami, Engkau berikan satu paket dengan jalan keluar. Dan kami percaya jalan keluar itu bisa kami temui ketika kami bersama Engkau. Mari Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami, tapi selalu sertai kami Tuhan. Karena kami tahu, kami mengerti, kami tidak mampu menyelesaikan segala sesuatu sendiri. Kami tahu, kami mengerti, kami tidak mampu menjalani hidup kami dengan sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Mari Tuhan untuk mulai hari ini, malam hari ini Tuhan, dan di hari-hari ke depan. Mari Tuhan terus mampukan kami melihat sesuatu yang positif dari dalam hidup kami. Mampukan kami melihat sesuatu yang positif dari hal-hal yang terjadi dari sekitar kami Tuhan. Mampukan kami terus melihat Engkau di sana Tuhan, sebagai jalan keluar dari setiap masalah kami. Mampukan kami melihat Engkau Tuhan, yang terus berjalan di depan kami bersama kami. Mampukan kami melihat Engkau Tuhan. Dan ketika kami sudah alami proses di dalam Engkau, kami percaya Tuhan, hidup kami boleh semakin layak di hadapan-Mu. Kami percaya hidup kami semakin naik dari level 1 ke level selanjutnya. Kami semakin layak, hidup kami terus Engkau jadikan kepala bukan ekor. Dan kami akan terus naik, tidak pernah turun Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya pemikiran kami sudah berubah. Kami sudah lepas dari hidup lama kami, dan kami sambut hidup kami yang baru bersama Engkau. Dengan sukacita yang luar biasa dan damai sejahtera yang biasa yang kami dapat dari Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ya, sebentar kami boleh usai dengan persekutuan kami malam hari ini, tapi kami percaya Tuhan, sudah ada sesuatu yang positif yang kami terima. Kami bersyukur kami boleh alami Engkau malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang sekalipun singkat tapi berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk selanjutnya di hari-hari ke depan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap aspek hidup kami Tuhan. Tuhan berkati kesehatan kami, Tuhan berkati tubuh roh jiwa kami, Tuhan berkati kehendak bebas kami Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati orang-orang terkasih kami, ayah ibu kakak adik rohani kami, teman-teman kami semua Tuhan ditutup bungkus dengan darah Yesus dan domba Allah. Dan Tuhan juga berkati setiap aspek hidup kami, pekerjaan kami, sekolah kami, studi belajar kami, kuliah kami, pelayanan kami, kiranya Tuhan selalu berkati kami Tuhan. Dan siapapun yang kami lakukan Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu, boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, boleh berjalan selaras dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan kami boleh lakukan semuanya untuk Engkau dan menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa Roh Kudus, segala berkat yang dari Engkau kami boleh terima. Segala anugerah, segala pengurapan, segala kuasa, segala hikmat, segala karunia yang dari Engkau kami boleh terima dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang layak untuk kami terima boleh kami terima. Yang boleh berguna Tuhan untuk hidup kami, untuk tubuh roh jiwa kami, juga untuk pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa Yesus Roh Kudus, kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, juga hari esok dan hari-hari ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang terus menyertai kami sampai hari ini, juga kami percaya akan terus menyertai kami sampai selamanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau kuasai hati pikiran kami, tubuh roh jiwa kami Tuhan. Biarlah semua yang dari dalam hidup kami jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami jadi berkat, hidup kami jadi pancaran terang kasih-Mu Tuhan, hingga orang-orang sekitar kami boleh terberkati dengan keberadaan kami. Mereka melihat bahwa Engkau ada bersama kami Tuhan, dan hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Bapa Yesus Kudus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa banyak syukur, kami sambut berkat-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Yuk, shalom teman-teman. Boleh open kamera dong. Halo Mbak Rifa, Arom. Halo, open kamera dong. Ya, masih ada siapa nih? Ada Dela, ada Avi, hai Avi, ada Dewi, ada Arom, ada Rindang. Ya oke teman-teman, terima kasih buat yang udah join SOT malam hari ini.
doakan rencana kita buat SOT minggu depan secara onsite, kita ketemu di gereja, boleh terlaksana. Kita doakan juga kondisi di kota Solo dan di Indonesia dan sekitarnya boleh semakin membaik, dan kita boleh terus ketemu di gereja, balik lagi seperti semula. Buat pengumuman selanjutnya mungkin nanti kita akan share di grup, apapun pengumumannya nanti menyusul segera di grup. Juga buat pertemuan SOT malam Jumat depan juga akan di-share di grup. Terima kasih teman-teman. Wah, nggak ada yang open mic nih. Ya. Marcel jadi datang ke gereja. Datang, terus ini cabut lagi, ada perlu. Oh. Berarti tinggal sama Oka di gereja. Ya aku belum tidur dari kemarin yo. Gak apa-apa Mbak, sehat gitu. Ora kuwi lho diceneng Dewi. Jarene aku bangun tidur terus kuciran. Ini bercanda. Dewi kuwi. Dewi di Dewi. Guys, saya duluan ya guys. Sepertinya ada panggilan alam. Siapa yang mau manggil, Mas? Ada alam yang memanggilku. Dadah guys. God berkati. Arom rongon cam Duluan kuwi. ya. Bye. Panggil podcast pasti mesti langsung metu. Halo. Halo. Dong. Kan udah nggak insecure. Masih sak ngacung terus ngopo kuwi? Oh iya. Wes. Itu angkat tangan, Mbak. Oh, angkat tangan. Hands up Jegi. Ibrian nggak ada toh? Nggak ada. Biasanya enak. Tuh kameranya. Tuh, pameri. Ra pamer ya. Aduh ayo. Ini apa? Woi, maaf lho. Oka. Hands up Jegi. Diam-diam baik. Indang kenapa nggak nonton? Tindang Dela. Ayo toh. Nendi. Kuwi rindang ngarep karo pisah. Rindang kuwi mesti ning anu ning dapur toh. Karo maem. Oh ning TV. Ning ruangnya aja. Ora di kamar Dedi. Aku udah pernah ngerti ya. Hah? Mereka. Dan Kamar ini. Dela karo rindang terpisah. Mbak Afi. Halo Afi. Jidik api mlebu neh toh. Afi sama Kesia toh? Atau sama Busanto? Sama Kesia. Oh Kesia. Kan dong. Cem dong. Kuwi ning kono kan rindang karo Bu Joko. Kuwi ditunggu karo ibuke kabeh to kan. Oh lagi nonton Ikatan Cinta ya mesti ya? Wis rampung terus sih.
Oh, enggak mau ya. Nemeni ibu Ini Ikatan Cinta toh? nonton Ikatan Cinta. Ikatan Cinta Tapi lagunya biar Aku merindu. aku merindu, ku yakin kau tahu. Terus apa? Hingga Sampai sampai batas waktu. Oh my tanpa. God. Yo malah ngerti kan? Oh, kena lagi. Ngerti nonton mesti. Aku malah nggak ngerti loh. Kan nonton Aku sama didiktin. ih, Arom nggak ada temen ya nonton Samudra Cinta. Oh, Arum Samudra Cinta Dewi. Aku ramu dan belas sinetron Indonesia. Mbak Rifa orang Korea. Iki yo lagi nonton anu Korea. Dimas Samudra. Dewi tak pamer Dewi. Dimas Samudra. Ini. Dimas Samudra. Oh, Loh, Mbak. Samudra Pasai. Arum neng dito kok orang open cam. Nonton TV, Mas. Lagi maskeran toh. Insecure Arum. Yang apa? Baru Yang apa? sama Rin? mama, ya ora Nggak apa-apa. apa-apa. Oh, Mbak Rindang mah ya karo Bu Joko. Lah ngopo kok dadak nonton Samudra Cinta? Kok kowe pengen aku nonton Samudra Cinta? Samudra Cinta sing SMP. Oh, Itu tinggal. SMP. SMP. Bagus sekes. Mau piye ki sekes. Bukan. Sama dengan. Oh, Itu emot ini. ya. Kayak emot ya. Bukan SMP maksudnya. SCTV. SCTV. Oke. Oke. Ceritanya piye, Rum? Bagus. Lah yo Jare piye karo ceritanya? mama benang ora. Aku kembali ke kamar. Oh. Udah nggak serumah sama Bu Atik toh? Apa? Udah nggak serumah sama Bu Atik, pindah rumah. Ngekos aku. Oh, ngekos. Lepas di rumah sendiri ya? Piye Rum trial apa jenenge? Trailer ya. Apa? Spoiler Samudra Cinta. Oh. Bagus. Lah yo bagusnya piye? Ceritanya tentang apa? Telling story critakno. Kok kowe gak seneng apa? Senang pemainnya mesti. Enggak. Rindang. Nyaman. Serot. Kesedot. Kesedot. Dari di giginya ada coklatnya. Apa-apa? Dewi nggak Rom, bikin mie. ceritanya piye, Rom? Dewi gawe mie pisane dingenek terus kok. Coba Nggak bikin mie. Mbak Rifa lihat deh. Aku bikin mie lagi. Rum? Dewi nggak apa? Bikin mie karena nggak dikirimin Mbak Rifa. Mie apa? Mie Pas coklat. promo. Aku beli pas promo jadi pas murah. Ngerti. Bertabrakan. Lagi arep dada wis live DAB. Ya besok kalau diskon lagi beli 10. Iya. Kalian mau lihat kita bersih-bersih nggak? Mau. Hai. Kan gue neng meja tadi rasa dur. Ketutupan kursi. Iya. Iya Mbak, santai Mbak. Bentar. Gimana? Coba.
Full mikro. Enggak. Aku punya 2 tempat, jadi tergantung kalau yang mana yang paling murah. Yang murah. Oke guys, kita mau kasih tutorial buat beres-beres alat-alat setelah persekutuan. Ikutin ya. Cek satu, checking alat. Sing lagi hits akhir-akhir ini apa sih? Biasa ya. Oh iya. Ih, Mulai. gitu loh. Napas semua benar. Mulai. Sing lagi hits apa? Selalu tersenyum. Ya salah. Oke. Ini lah aku punya video nih, bentar. Kalian kasih aku ya? Di. Ini sudah mulai. Aku tak ada kesedihan. Oh my god. Yes. Yeah. Di video nih. Nggak jadi. Oh. Apa? Enggak apa? Gak makan. Belum, aku belum makan. Seperti satu. Aku belum makan, makanya ndek mau makan roti, aku rung mangan. Biasa. Ada. Jadi lagi di tempat. Oh, Kak kuwi nganggo jaket apa sih? Oke, Hem. Oh, hem to. Kok mburine nek renda-rendane. Ya. Rinda. Ini apa nih? Ini. Oh. Enggak. Oh, Dela. Mau masa gak ceritani? Si OO. Kakak. Oh, lagi mbok cerita nih. Iya. Saya lagi ngerti. Ada apa dengan OO, Kak? Aku Alah, sing nyuci ndek banget bengkel, loh, guys. Aku paling oke. Oh. Apa tuh? Paling Oh. Kamu ketahuan. apa nih, Rum? Apa Mbak Rifa?
Oke, apa nih? Loh, Mbak Rifa juga Banyak tahu toh. bukti. Kan aku screenshot. Ya ampun, dosa banget. Mbak Rifa juga tahu toh. Paling paling ngakak Tahu itu dong. chatnya. Dikasih tahu. Aku kaget awalnya waktu bikin story itunya. Terus gue pengen ora. Ih, terkejut. Hah? Enggak. Oh. Saiki si sapa jenenge? Sapa jenenge? Sing cewek jenenge sapa? Siapa, Mbak? Apa yuk? Cewek. Mbak Dewi cewek. Ngarepe. Evelyn. Oh iya, Evelyn. Evelyn. Evelyn saiki semiran deh ketoke. Dari dulu. Udah lama Mbak semirane. Itu Apa itu? kayaknya. Hah? Keluarga Semir. Orang dong. Rebecca Wireng kok. Rebecca Ireng. Rasis banget sih Irang-irang. Rambutnya, oh my god. Rasis. Rum, maskermu itu Rum. Apa ya, Mbak? Minggu ya? Oke. Ngapa semua menangis? Ya salah. Ih, gelai itu loh, Mas. Ih, gelai. Apa? Ih, gelai. Marina mana? Oh, gelan. Ih, gelai. Iya, Undang TV loh, Mbak. Pas gelem jebol loh. Bian toh. Ini Bian toh. Iya. Maksudnya apa tuh? Beli. Iya, gelai. Kalian Lagi dihujat ngokeh loh deh. Enggak suka dong. bahasa nasional. lagune kan ya diaja malu. Tapi ada yang biar mampu kan apa tuh settingan untuk satu ya masuk. Jadi cuma settingan. Hanya settingan. Ampun. Mbak Rifa mau lihat videonya Mbak? Mbak Rifa nggak ada ya? Ini loh Mbak, tak kasih tahu Mbak. Ada. Apa? Tak share screen ya. Udah kelihatan belum Mbak? Udah. Ini loh. Ini udah kelihatan belum? Udah. Nih. Dengar suara nggak? Enggak. Nggak ada suara nih. Ada suaranya nggak Mbak? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah. Bro, ada suara nih. Tuh, Nggak bisa ya, Mas? suara nih. Karena gimana ya? Kok nggak bisa sih? Tidak Nggak jadi. didoi. Nggak jadi Mbak. Tuh. Ngapa semua menangis? Biasalah. Ternyata.
Dewi menghilang. Lagi mak mesti. Wi, kowe maem Wi. Ambil Mbak Deva. Hah? Baru ngemil. Oh, kirain baru maem. Room tutorial room. Tutorial make up. Ya. Kan Mbak Rifa yang bisa. Aku lagi tidak fit. Sedang tidak semangat untuk berdandan. Aku nggak bisa make up. Tapi DP-mu kuwi profile picture ding. Itu udah foto lama banget. Nah, ya berarti kan bisa. Dewi, Rindang, Oka diajari dandan gue lho. Tidak bisa. Biyen kita enek sing ngomong so nek kuliah lah iso dandan dhewe kae sapa ya kaya? Oka. Ibu-ibu. Nggak tahu deh. Rindang. Guri udah buka ya? Buka. Apa? Oh, ya. Sing ngomong arep dandan pas kuliah. Iya. Aku kan nggak boleh dandan ke kuliah. Putus. Kerja besok kan boleh. Ya ampun, masih sak ngangkat keyboard kaya ngangkat kayu. Ketok enteng banget. Keluar dulu, Bun. Dadah, Bun. Bagi itu semuanya yang ku puji dialah. Ternyata masih record toh. Oh my god. Bagi itu semuanya untuk miliknya. Berserah kepada Yesus, tubuh dan jiwaku, ku kasihku, percayaku, ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah.